أجمعين أما بعد فإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع أصحابه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وإلى جميع العلماء العاملين وإلى جميع المصنفين وإلى جميع سلسلة مشايخ المعتبرة وإلى جميع مؤسسين العلماء وإلى راعي آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وأجدادنا وأساتذتنا ومشايخنا ومشايخهم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. NKRI. Harga mati. Pancasila. Jaya. Orang tua lagi. Saya cuma ingin memberikan sedikit pengantar saja yang nanti secara detailnya dan teknis nanti akan disampaikan oleh instruktur nasional kita Bapak Kiai Abdul Kamal. Yang menginformasikan saya tentang strategi optimalisasi kader penggerak Nahdlatul Ulama menuju kemandirian Jamiah Nahdlatul Ulama. Ini tema yang dikasihkan kepada saya seperti ini. Saya juga tidak yakin kalau saya paham tentang tema ini. Betul? Paham tidak? Betul paham tak? Orangnya udah mau ke nggak paham. Harus paham banyak terus. Strategi optimalisasi kader penggerak Nahdlatul Ulama menuju kemandirian Jamiah Nahdlatul Ulama. Saya awali tentang di sini. Mengulas sedikit tentang pengertian Nahdlatul Ulama. Kalau kembali kepada ART, yang namanya Nahdlatul Ulama adalah Jamiah Diniyah Islamiyah Ijtimaiyah, organisasi keagamaan agama Islam Diniyah Ijtimaiyah. Apa yang dimaksud? Kenapa Diniyah Islamiyah yang dimaksud di sini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sama juga tahu, yaitu terdiri dari secara akidah menyebut Asy'ariyah dan Maturidiyah, secara Islam atau syariah atau fikih itu bermadhab. Saya tidak akan ulang lagi. Atau eksannya atau tasawuf menurut Al-Ghazali dan Al-Ghazali. Jadi Islam itu agama yang orang beragama. Agama Islam, agama itu terdiri dari tiga hal: iman, Islam, dan ihsan. Dan biar caranya kita iman kita itu bagaimana, Islam kita itu harus bagaimana melakukannya, iman kita, ihsan kita itu harus bagaimana melakukannya. Saya kira ini sudah dikupas di dalam materi pertama. Nah, kenapa iman di dalam hati kita itu bukan orang kalau sudah beriman, iman itu bukan sesuatu yang pasif, bukan sesuatu yang pasif, tapi sesuatu yang aktif, sesuatu yang aktif. Nah, kenapa Allah menurunkan awal ini kok agama? Kenapa Allah menurunkan kita agama? Dan kenapa Allah menurunkan kita di dunia ini penuh? Kalian pernah bertanya enggak bahwa kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan manusia di dunia ini? Sampai itu jadi misinya, punya misi satu, misinya apa? Misinya apa? Ini mana paham orang paham? Buatan sombong. Sampai nulis di dunia ini misinya sampai ini apa? Khalifah. Kan? Aku pelaku lagi tujuan itu kayak orang ya. Kalau linglung kayak orang. Sampai
di dunia dikasih tugas oleh Allah, misi oleh Allah apa? Ibadah. Ibadah itu apa? Ibadah itu Ngapulo. Singkatnya ibadah itu ngestoake dewi Allah Subhanahu Wa ta'ala. Ngestoake dewi Allah Subhanahu Wa ta'ala. Kenapa kita harus ngestoake dewi Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa kita dari urip ning dunya karena ibadah? Yang disebut ibadah adalah ngestoake dewi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita kok ngestoake dewi Allah itu kenapa? Kenapa Allah ini kok melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah? Kenapa? Hah? Kenapa? Karena awake dhewe wis ngakui bersaksi di hadapan Allah bahwa awake dhewe hambanipun Allah Subhanahu Wa ta'ala. Aku ridho nak awake dhewe mung kawulane Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka konsekuensi sebagai kaum syahadat kita asyhadu an la ilaha illallah yaitu ngestoake dhewe Allah. Kenapa kita sholat? Ya karena Allah memerintahkan kita sholat. Kenapa kita melaksanakan perintah Allah? Ya karena kita sudah terima itu sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ngestoake dhewe Allah Subhanahu wa ta'ala punika sebagai perwujudan atas kesaksian kita, pengakuan kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa ta'ala. Pertanyaan berikutnya, kalau kita hidup di dunia ini untuk ngestoake dhewe Allah, lah dawuhipun Allah itu apa? Dawuhipun Allah di dunia itu apa tugas kita? Napa? Napa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah wasta'maruhu untuk membangun peradaban di dunia ini. Ngerameake dunia, dibangun dunia. Makanya misi utama Nabi Allah turunkan Nabi Adam dan anak cucunya untuk membangun peradaban dunia. Makanya Allah menurunkan agama, Allah menurunkan Nabi suruh melakukan bintang pelaksanaan agama. Untuk apa? Dawuh ini agar manusia yang diturunkan oleh Allah ini sukses di dalam membangun peradaban dunia yang disebut imaratul ardi al-khalifah. Maka agama ini diturunkan oleh Allah sebagai panduan agar supaya manusia sukses di dalam melaksanakan misi diturunkan di dunia ini, yaitu bangun peradaban. Nah, di dalam membangun peradaban ini banyak tantangannya dan banyak hambatannya, dan itu tidak mungkin kita bisa laksanakan, kita selesaikan secara sendiri-sendiri, malah bertabrakan. Maka tak perlu yang namanya jamaah. Iya. Dan Allah menjadikannya Allah ma'al jamaah. Itu dijadikan ini. Ya Allah ma'al jamaah. Maka dalam konsep kita itu sebagai kader penggerak Nahdlatul Ulama tidak ada musuh yang kuat. Tidak ada musuh yang nggak ada kamu dalam kader penggerak Nahdlatul Ulama takut ya. Karena apa? Karena prinsip kita adalah la haula wala quwwata illa billah. Kalau sudah kader penggerak Nahdlatul Ulama sudah punya prinsip la haula wala quwwata illa masih minder terhadap musuh, itu berarti la haula wala quwwata illa billah masih. Dalam kamus kita, dalam kamus kader penggerak Nahdlatul Ulama tidak ada musuh yang kuat. Tidak ada musuh yang kuat. Kalau kita kalah
bukan musuh yang kuat, tapi kita yang lemah. Kenapa? Karena kita berarti persatuan dan kesatuan yang kurang. Karena anggaran kita menunjukkan, ya Allah, maaf, jamaah persatuan, kekuatan Allah itu akan diberikan kepada suatu kaum ketika kaum itu masih mau tidak. Itu sesuai dengan menjadikannya. Sayyidina Ali, al-haqqu bila didorkan di berbagai innal haqqa yang mempunyai istilah wa innal batila yang mempunyai. Maka kekuatan kita yang kita miliki ini tidak akan punya arti apa-apa kalau kita tidak kita satukan. Kita satukan, inilah pentingnya kerja. Untuk apa? Yaitu untuk menciptakan misi agung, yaitu imaratul abdi, membangun peradaban di dunia ini sebagaimana yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah organik Istimewa itu apa? Yaitu perkhidmatan, pelayanan, dan laba. Ingat, NU bukan organisasi pencari laba, tapi laba. Oleh karena itu, maju mundurnya NU, sukses dan tidak suksesnya NU hanya bisa diukur seberapa banyak dan seberapa besar bisa memberikan pelayanan dan perkhidmatan kepada. Oleh karena itu, dari sini semua maka kemudian kita bisa lihat tujuan didirikan Nahdlatul Ulama. Sama apa tujuan didirikan Nahdlatul Ulama? Siapa kita? NU. Karena NU tenang. Apa menurut sampai tujuan NU berdiri? Karena NU tujuan NU berdiri orang hafal. Pokoknya ini kita sama harus hafal dulu, biar ngerti pahamnya. Tujuan Nahdlatul Ulama. Ya, yuk kita sama-sama dua hafal. Menciptakan kemaslahatan masyarakat. Menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat dan martabat manusia. Menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat dan martabat manusia. Menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat dan martabat manusia. Kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat dan martabat manusia. Inilah ciri peradaban yang akan dibangun, yang diciptakan oleh Nahdlatul Ulama. Kalau kita dengarkan lagi, makanya ini adalah berlakunya ajaran Islam. Yang menganut paham Ahlussunnah wal Jamaah. Untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang berkeadilan, demi kemaslahatan, kesejahteraan umat, dan terciptanya rahmat bagi semesta. Ini arah perjuangan kita. Misi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala membangun peradaban sing piye? Yaitu kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat dan martabat manusia. Yang tahapannya diantaranya adalah tegaknya ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah di semua segmen kehidupan. Untuk apa kita tegakkan? Satu, untuk masyarakat kemaslahatan, tatanan masyarakat dan kemaslahatan dan kesejahteraan umat, terciptanya ini masih kurang satu, kemajuan bangsa dan terciptanya rahmat bagi semesta. Masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan,
kesejahteraan bangsa umat, kemajuan bangsa demi terciptanya rahmat bagi semua. Jadi kita punya visi peradaban yang tahapannya menciptakan kemaslahatan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, menuju apa? Menuju agar supaya negara ini kuat dan maju. Kalau negara ini kuat dan maju, maka negara ini punya kekuatan dan punya peluang yang sangat besar untuk mempengaruhi negara-negara dan peradaban negara-negara lain demi terciptanya rahmat bagi. Ini tujuan daripada berdirinya Nahdlatul. Maka kader penggerak ataupun ulama yang namanya kader semuanya harus menuju ke situ. Ini sebenarnya terjemahan praktis bagi khalifatullah fil ardi wa imaratul ardi. Dan ini tidak akan bisa kita lakukan kalau kita tidak jamaah. Jadi misi kita ini ingin membangun peradaban dengan wajah Nahdlatul Ulama ini. Kenapa kita lakukan ini? Ya karena kesepakatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita kesepakatan dari Allah menciptakan peradaban dunia ini dan panduan agama? Kenapa? Karena kita sudah mengakui, menyadari bahwa kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka misi peradaban yang akan kita ciptakan itu merupakan perwujudan atas kerelaan kita, kesadaran kita, keridhaan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bahwa ini adalah merupakan konsekuensi dari syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, apa yang disebut mandiri di sini? Disebut mandiri. Yang pertama adalah selama ini yang disebut kemandirian, yang disebut kemandirian kader atau kemandirian jamiyah itu selalu diartikan bahwa kita itu duit dewe. Ya benar? Duit. Yang diartikan kemandirian selalu punya apa? Duit tidak memasukkan tetap, kira-kira kan begitu. Karena selama ini NU duitnya pengeluaran tetap, tapi nanti pemasukan tetap. Tapi apakah yang dimaksud dengan kemandirian Nahdlatul Ulama atau kemandirian jamiyah itu hanya diukur berapa duit yang dipunya, berapa deposito yang dipunya, berapa mobil yang dipunya? Apakah ini? Yang dimaksud kemandirian di sini adalah kemandirian kita di dalam berpikir, kemandirian kita dalam bersikap, dan kemandirian kita dalam beribadah. Maka dengan demikian, maka kita akan menciptakan sebuah peradaban. Kita punya tujuan yaitu menciptakan peradaban, misi peradaban yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Khalifatullah. Kita akan, itu konsepnya mandiri. Sudah dikasih konsep oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terumus dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana kita bisa mengawal paham Ahlussunnah wal Jamaah ini, mengkonkretkan Ahlussunnah wal Jamaah ini, membumikan Ahlussunnah wal Jamaah ini sehingga tatanan di dunia ini sesuai dengan tatanan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama dalam ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Itu tidak mungkin akan kita ciptakan. Pertama, kalau kita cara berpikir seorang mandiri. Cara berpikir orang mandiri. Ono paham kapitalis masuk, paham sosialis masuk, paham materialisme masuk. Sehingga orang sudah kuwi iki jane Ahlussunnah wal Jamaah apa pergi kapitalis itu. Gitu? Nah, wong itu pada berpikir mandiri sesuai dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, maka sikapnya pasti sikap yang mewakili pemikirannya. Gimana? Nah, sikapnya itu mewakili pemikirannya, maka dia bergerak, bertindak, bekerja mewakili aspirasi di dalamnya. Itu semua yang namanya mandiri.
duit akeh, tapi nak masih iso diatur karo bose. Disdene ora mati. Gimana? Mbok gagal kaya apa? Gagal kaya tapi nak ijek tergantung pemikirannya aja nyadur sana nyadur sini. Yo namanya bukan. Bosok ya apa kan cara berpikirnya tidak cara berpikir Ahlussunnah wal Jamaah. Yo tidak. Walaupun berpuasa, walaupun dia berpuasa, jadi pimpinan, tapi dia nggak bisa berpikir secara mandiri, di mana pemikirannya tidak mewakili identitasnya sebagai kader penggerak Nahdlatul Ulama yang cara berpikirnya sesuai dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu mengemban isi peradaban. Yo namanya bukan. Karena kita punya misi, yaitu membangun peradaban yang sudah jelas, yang sudah, maka butuh dasar pemikiran yang jelas. Untuk itu semuanya sudah dirumuskan di dalam ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Ini ada banyak sarjana Islam, tapi pola berpikir cara pikir kompeni, gitu. Udah. Banyak partai Islam, tapi cara gerakan kebijakan partai mewakili kebijakan partainya kompeni itu namanya bukan. Maka harus ada kemandirian berpikir, kemandirian bersikap, dan kemandirian bertindak sehingga karya kita, peradaban kita itu adalah peradaban yang murni didasari atas dasar dan kepentingan Ahlussunnah wal Jamaah. Yaitu apa? Menciptakan kemaslahatan umat, kemajuan bangsa, dan rahmat bagi semesta sesuai dengan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Pelaksananya ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah di semua segmen kehidupan untuk kemaslahatan umat, kemajuan bangsa, dan rahmat bagi rahmat yang sesuai dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, kemajuan bangsa yang sesuai dengan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Maka ini butuh orang berpikir secara mandiri. Mandiri artinya apa? Berpikir secara mandiri sesuai yang murni seperti yang diajarkan oleh agama, yang sesuai dengan paham ajaran Islam wal Jamaah. Maka nak wis maka misi peradaban yaitu khalifatullah fil ardi atau membangun peradaban yang akan. Inilah itu kemandirian. Cuma untuk menuju kemandirian itu ada pilarnya. Yang pertama adalah harus kuat secara ideologinya kuat. Ideologinya kuat. Akidahnya kuat. Ketika Anda memandang dunia itu ya sesuai dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau tak ambil contoh Pak, beberapa waktu lalu itu ada yang laporan tentang masalah bagaimana cara mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah. Akhirnya saya dikasih sampel di beberapa kelompok masyarakat pesisir. Kelompok masyarakat pesisir. Apakah benar bahwa kemiskinan itu hanya diakibatkan karena pemasukan, income-nya itu kecil? Dan ternyata saya lihat program-program pemerintah ketika berbicara tentang kemiskinan dan bagaimana mengentaskan kemiskinan, hampir seluruh programnya adalah bagaimana meningkatkan pemasukan masyarakat. Gimana? Akhirnya saya mengambil beberapa simpel di segmen masyarakat yang dianggap miskin. Kesimpulan saya begini. Di segmen itu, kebetulan yang buat saya segmen itu adalah masyarakat pesisir laut. Orang pesisir itu kalau melaut itu 10 hari itu minimal Pak 3 juta Pak. Itu paling 10 hari. Kesimpulan saya sebenarnya pemasukan rezeki di pas rezeki pemasukan di mana?
di pesisir itu jauh lebih besar daripada di darat. Tapi kenapa mereka miskin? Kalau sudah melaut, masak wis kudu ada ana sing adol sarung didol, wajan didol, didol. Setelah kita teliti ternyata kemiskinan yang ada di sana bukan semata-mata karena pemasukan yang kurang, tapi karena pola hidupnya yang tidak seimbang. Pola hidupnya tidak seimbang. Kenapa demikian? Ya karena jati dirinya. Kalau kata kok, misalkan orang itu sampai buku HP itu kebutuhannya mesti cuma WA, SMS, kalau telepon yang lain tapi sampai nak orang pada HP sing anyar lebih larang diri yang ini. Padahal fasilitas yang ada di sini belum tentu sampai dibutuhkan. Iya betul. Iya. Balik-balik di kantong. Iya kan? Saya buka saja. Di daerah ada dua kabupaten yang tingkat masyarakat menuliskan orang yang terjangkit HIV itu tinggi. Dua kabupaten. Rahasiakan. Inisialnya pokoknya salah dua kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Itu terkena HIV tertinggi. Tapi setelah saya lihat orang yang terjangkit itu adalah rata-rata yang digolongkan oleh pemerintah termasuk masyarakat miskin. Sebenarnya yang digolongkan selama ini oleh pemerintah termasuk masyarakat miskin. Iya kan? Kenapa bisa berpola seperti itu? Ya karena jati dirinya mengalami krisis jati diri, pandangan hidupnya, akidahnya, semuanya berperilaku apa yang dilakukan bukan atas dasar dia sekedar mau subhanahu wa ta'ala, menuruti nafsu, menuruti gengsi, menuruti dan lain. Buktinya apa? Mayoritas yang kena HIV orang-orang masyarakat yang tidak tahu. Dan jangan kita salahkan itu. Jadi perintah kan untuk mengentaskan kemiskinan itu bukan semata-mata bagaimana menaikkan pemasukan, tapi bagaimana menekan pengeluaran yang tidak perlu, yang hanya cuma prestis yang tidak esensial. Itu kaitannya apa? Kaitannya dengan jati diri, kaitannya dengan ideologi. Kalau orang ideologi tidak kuat, maka cara pandangnya pasti sudah dia tidak kuat, tidak. Kalau cara pandangnya tidak mandiri, maka sikapnya juga tidak mandiri. Kalau sikapnya tidak mandiri, maka citanya, kerjaannya, karyanya bukan karya yang mandiri, yang murni, hasil dari kesadaran diri dia sebagai Allah Subhanahu. Kenapa kita berorganisasi? Kenapa kita bereko? Untuk apa? Untuk mengemban sebuah misi. Untuk mengemban. Kenapa kita berjamiah? Agar supaya seluruh kekuatan yang ada ini menjadi kekuatan yang utuh dan punya. Kalau sisi Indonesia kan dibantu oleh kekuatan hukum. Terus tak bantu yang satu itu, aku merasa baik barisan itu, nah itu. Itu juga harus mempengaruhi, misalkan bahwa kalau kita punya cita-cita untuk membangun peradaban dunia, kita berpolitik di dalam rangka membangun peradaban. Kita dukung partai yang bisa mendukung cita-cita peradaban. Ini namanya mandiri. Kenapa sambil? Ya karena ini ada sesuai dengan cita-cita saya, dengan ideologi. Nah, ini namanya mandiri. Kenapa sambil? Ya karena mereka sudah bantu 100 juta untuk saya. Ini namanya mandiri. Iya kan? Kenapa mandiri? Ya mereka sudah bantu saya. Neng sekolahku saya betul.
Jadi ikutnya apa? Ya bukan mandiri. Maka arahnya dan pandangannya ditentukan oleh siapa yang memberi, bukan Diri. ini yang pertama. Maka sikap-sikap yang kuat itu dibutuhkan yang namanya harus organisasi yang kuat. Organisasi yang kuat agar kekuatan individu ini bisa menyatu sehingga menjadi dan ini menjadi kekuatan yang tumpah. Yang berikutnya dibutuhkan yang namanya kuat secara ilmu pengetahuan dan keterampilan. Semangat tinggi, tapi orang terakhir di sini marah-marah dong. Ya, banyak kemauan tapi miskin Keterampilan. kemampuan. Di sini apa? Marah-marah dong. Karena gede tapi maka cita-cita yang besar itu, semangat yang besar itu harus dilampiaskan lewat jalan yang berbasis ilmu dan bukan ilmu dan kalau demikian maka otomatis ekonomi akan kuat. Ekonomi itu salah satu pilar kemandirian, bukan kemandirian itu sendiri, bukan kemandirian itu sendiri, tapi salah satu. Maka pilar ini harus dibangun kuat secara organisasi. Nah, maka kalau kita gambarkan begini, nah ini kan potensi kader yang pirang-pirang ini, maka potensi itu harus disatukan oleh pengurus harian dan 18 lembaga yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama dan Usmano, kemudian disatukan sehingga untuk menciptakan sama-sama menciptakan betul. Maka kader itu bukan kader itu bukan lembaga, kader itu harus bekerja atau di bawah naungan Nahdlatul Ulama, masuk di lembaga program lembaga atau program. Untuk apa? Untuk memperkuat pertama secara kelembagaan memperkuat Nahdlatul Ulama. Yang ketiga adalah merealisasikan program-program Nahdlatul Ulama untuk memberikan pelayanan, perkhidmatan dan juga demi itu apa? Untuk kemaslahatan umat, kemajuan bangsa dan rahmat bagi semesta. Maka seluruh potensi-potensi ini disatukan. Oleh karena itu, begini, untuk menuju kuatnya organisasi harus kuat. Karena organisasi ini baik lembaga, pengurus dan bangun ini harus kuat. Karena dia yang akan menghimpun, memetakan seluruh potensi-potensi yang ada. Makanya kemudian harus kuat. Yang pertama, kuat secara organisasi, harus paham betul sesuai dengan ADRT, keputusan Muktamar dan Kombes, keputusan konferensi wilayah dan musyawarah wilayah, keputusan konferensi dan muslim, dan keputusan konferensi MBC dan program kerja. MBC itu apa? Jangan sampai program kerja beda dengan hasil keputusan muslim. Keputusan muslim kan apa? Lagi tulis ke dia sih. Lembaga-lembaga yang rapi sehingga apa? Keputusan lembaga dengan apa yang dikerjakan Yora dan program-program itulah yang kemudian disosialisasikan kepada jamaah, termasuk kepada kader-kader yang kemudian kita pilih sesuai dengan potensinya masing-masing. Oleh karena itu butuh yang namanya sebuah planning yang jelas, arah dan tahapan berbasis kebutuhan dan berbasis data, berbasis kebutuhannya apa, jumlahnya apa, piro, dan itu yang nanti yang akan karena tujuannya jelas memuliakan, memberikan perkhidmatan kepada jamaah. Makanya PWA itu sudah memfasilitasi adanya sistem informasi strategis Nahdlatul Ulama. Itu yang mereka seluruh data-data warga Nahdlatul Ulama agar bisa dimanfaatkan oleh pengurus, ya kan, untuk menyusun program-program yang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan. Nah, karena program seperti ini, maka kader penggerak Nahdlatul Ulama wajib untuk mensupport dan menyukseskan pendataan ini. Demi apa? Demi wujudnya program-program yang searah dengan visi Nahdlatul Ulama. Siapa kita?
karo wis duwe katan kabeh. Wis duwe katan kabeh belum? Anak kader urung apa presi ora kader. Iya kan? Bagaimana cabang ingin membuat program yang tepat sasaran kalau datanya orang gimana? Nah, datanya orang pernah gawe piye? Maka tidak bisa memberikan arahan, tidak bisa memberikan tugas secara jelas dan oleh karena itu kader bergerak nasional harus bisa membuat seluruh program-program ini kan efeknya sangat besar. Maka setiap kader minimal bisa mendapatkan bowo 50 wadah sambut anak ini dulu nih bertombol nih apa ini. Kalau ini tidak boleh bisa dilakukan, maka susah untuk bisa mengeluarkan program-program yang sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran berbasis kata. Akhirnya Pak, evaluasinya tidak jelas karena kita tidak punya. Jadi kata itu sebenarnya orang kata ini, orang kan itu yang penting data ini yang kedua adalah kita membutuhkan pengurus yang bertanggung jawab, terampil, peka, visioner, memahami tanggung jawab dan kewenangannya. Dan ketiga adalah sinergitas antara seluruh pengurus baik kantor, lembaga dan sinergi antara pengurus cabang, pengurus wilayah, pengurus MBC, pengurus ranting, pengurus. Karena basicnya adalah kita memberikan pelayanan kepada jamaah, sementara pengurus yang langsung berhadapan dengan jamaah itu ada di ranting. Maka sebagus apapun program cabang, program wilayah, sebagus apapun program PB, sebagus apapun program wilayah, sebagus apapun program cabang, sebagus apapun program MBT, nah rantai mati berarti untuk kemaslahatan masyarakat mesti tidak tercapai. Nah kan? Maka satu-satunya untuk menguatkan organisasi, maka hidupkan organisasi ini dari sampai tingkat rantai-rantai sehingga punya salsi memberikan lah. Maka perlukan pengurus harus berdasarkan pengadilan dan sanksi, keberlanjutan program dan termasuk kaderisasi, sehingga kita wujudkan organisasi yang kuat adalah yang bersih, disiplin, mandiri, berkhidmat dan punya. Kenapa? Ya karena harus mandiri, mandiri. Kita punya cara berpikirnya sendiri, menentukan program secara mandiri, pembiayaan secara ini punya hebat. Bukan organisasi tergantung kepada dana proposal atau dana proposal orang, dana bantuan dari luar orang yang melaksanakan. Lalu programnya kemandirian, nunggu dana bantuan itu menunjukkan tidak mandiri. Nah kalau kita sana itu masih tidak mandiri, cara berpikir tidak mandiri, dananya orang kan, gimana kita akan menjadi organisasi yang punya hebat? Yang punya, kenapa punya hebat? Karena al-Islam yang dibawa Islam ini adalah tidak boleh ya. Kenapa punya hebat? Kenapa ada punya hebat? Ya kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat kita diberikan pelayanan kepada orang lain, diberikan pelayanan dilayani oleh orang lain. Itu kita tidak bisa melakukan. Nah kalau kita tidak bisa melayani masyarakat, bagaimana kita akan menjadi organisasi yang baik? Makanya di wilayah Jawa Tengah sekarang ini dalam rangka kebudayaan ini adalah setelah PKPNU kita lakukan yang namanya pemetaan potensi kader. Karena kader itu menurut saya itu bisa dibagi menjadi dua cara pandang klasifikasi. Yang pertama
bagi atas dasar kepribadiannya. Kader itu yang pertama ada yang senang bikin, yo bergerak, inovatif, bikin bergerak. Ono perintah atau tidak ada perintah, tetap berpikir mana yang maslahat sesuai dengan tujuan Nahdlatul Ulama. Apakah itu untuk menyukseskan program penguatan kelembagaan, berpikir dan yang nomor dua, kader hanya mau bergerak nak diperintah, nak di kon mikir ora gelem gerak menawa sarana perintah nunggu lah ora ana perintah aku yo perlu wae kuwi menunggu kok sih karena apa? Karena memang tidak memahami apa ya gerak menawa perintah gerak cara perintah gerak itu aku mau lagi perintah aku lagi dokumen masyarakat kan maka jadikan Nahdlatul Ulama, misi Nahdlatul Ulama itu bagian daripada misi hidup kita. Jadikan Nahdlatul kita ber-NU itu adalah merupakan perwujudan atas kesadaran diri kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikan misi kita ini bagian. Misi Nahdlatul Ulama itu adalah termasuk misi dari hidup kita, karena itu adalah merupakan perwujudan eksistensi kita sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kok mau takokmu mesti berarti kok orang itu tujuan. Kedua, janganlah. Aduh. Apa juga? Wes kader. Yo ora gelem berpikir, dikon kumpul-kumpul yo mong, kan gitu kan? Dikon yo, iki mayoritas ngono kabeh. Mayoritas tapi orang ngomong karakter orang sing penting orang ganggu, sing penting orang sing nomor berpikir dan bergerak. Ini katanya paling bisa dihitung dengan jari. Orang maka yang punya kemampuan berpikir dan bergerak optimalkan berpikir. Mau nak anak kader kok gelem nak bergerak nak dikon ora sakon. Memang kemampuannya orang mikir, kemampuannya gerak. Ya kan? Terus pakai kasih instruksi bergerak. Ya kan? Ana sing ora pikir ya ora, tapi ora iso apa. Sing ora berpikir, ora bergerak. Ana yang berpikir tapi ora bergerak, repot. Kritik. Tapi bergerak. Orang mana? Orang berpikir, orang bergerak, malah maju. Ada seperti maka pematangan. Tapi ada juga kita pematangan sesuai dengan profesi dan lingkaran ini yang akan kita gagal. Sesuai dengan potensi kader berdasarkan keahlian. Maka setelah PKPNU ini adalah kita melakukan yang bergerak sekarang ini nanti yang memang profesinya petani dan ini menggeluti pertanian. Maka kemudian kita sediakan adalah pendidikan kader penggerak pertanian yang disebut LPPNU. Yang ini sudah berproses, sudah berjalan sehingga melahirkan kelompok-kelompok tani yang namanya kelompok tani Kadar Tani Satu Kudus. Maka kemudian kalau memang itu di kewirausahaan, kita sudah siapkan nanti Januari Februari kita akan berarti yaitu pendidikan kader penggerak kewirausahaan yang nanti di bawah LPPNU akan diarahkan untuk memberikan holding usaha seperti koperasi, PT, CP, agar supaya bisa memperkuat UMKM. Dan ini hanya bisa berjalan kalau siswa bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, pendidikan kader penggerak kebijakan publik. Ini adalah program yang fokus di politik kebijakan dan politik anggaran, di mana mereka distribusikannya baik di partai politik, di birokrasi atau di masyarakat. NU memang bukan partai politik, tapi NU tidak bisa Lepas tutup mata dengan agenda-agenda politik. Tidak bisa tutup mata. Maka cara berpolitik kita, pandangan kita harus pandangan politik yang mandiri. Di mana? Pandangan politik yang punya tujuan kita, kemaslahatan umat, kemaslahatan
umat, terlaksananya ajaran Ahlussunnah wal Jamaah demi kemaslahatan umat, kemajuan bangsa dan rahmat bagi semesta. Yang kedua, bisa membawa Nahdlatul Ulama secara kelembagaan kuat, mandiri, melayani dan punya haibah. Bukan politik kuat, bukan berbagai politik partai kayak awet blok. Jadi sekarang ini ada arah bahwa partai itu dukung apa wong itu mergo bangsa ini kan ukurannya adalah sebatas partai, bukan sejauh mana partai itu bisa memberikan kebijakan partai itu sejalan, searah, sevisi, serasa, satu ruh dengan tak betul. Ini walaupun orang tumbang itu sumbangan yang besar. Maka kemudian, nah ini sebagai contoh saja bahwa kader Sarwotus ini kita sudah pelatihan sudah satu angkatan, maka hasilnya saya perbaikan bahwa satu di dalam 6 bulan ini kita sudah terbentuk dan tersertifikasi LPPNU di 19 cabang, lembaga pengembangan perekonomian Nahdlatul pertanian Nahdlatul baru 19 cabang ini. Betapa lemahnya organisasi kita ini di wilayah ada 36 cabang. 36 cabang. Tapi lembaga perekonomian dari 36 cabang itu yang lembaga perekonomian yang sudah terbentuk dan tersertifikasi cuma baru 19 paris-paris. Jelas? Yang kedua, terbentuknya Kadang Tani Sarwotus kelompok tani di 9 cabang sebagai percontohan kita sudah berkata. Yang kemudian terdapat petani yang telah melakukan budidaya organik sebanyak petani kita yang sudah kelompok tani kita itu sebanyak 2.654 orang kelompok tani yang sudah bergabung. Yang ketiga, yang keempat terdapat petani yang melakukan budidaya organik tersertifikasi organik. Sertifikasi organik. Kita khusus kepada panen. Kenapa kita ambil padi kita langsung ke padi? Pertama, mayoritas jamaah kita adalah petani sesuai data yang kita miliki di dalam sistem informasi selanjutnya. Kenapa para petani yang menjadi, kalau seandainya kita lihat data kemiskinan yang paling miskin terbanyak adalah para petani. Kenapa demikian? Setelah kita kaji ternyata masalah yang dihadapi petani adalah dari hulu sampai hilir. Pertama, petani tidak punya kemandirian pupuk. Yang kedua, tidak punya kemandirian budi. Boleh sampai ini petani kan? Nah, petani orang itu. Tani. Sama ini sekarang itu petani. Itu misalkan tanam gabah, kalau dulu mau nanam lagi gabah kita panen bisa kita jadikan benih, ya kan? Sekarang sudah tidak bisa. Maka kalau benihnya itu beli, maka kalau punya hasil panen kok gawe benih lagi raiso, maka kudu pupuk. Dan yang menguasai pupuk dan benih itu sekarang cuma beberapa perusahaan. Yang kedua, karena terlalu banyaknya penggunaan pupuk-pupuk kimia sejak tahun 65 yang disebut dengan revolusi hijau sampai sekarang namanya residu-residu kimia di dalam tanah kita itu sudah sangat-sangat berbahaya. Karena apa? Karena pupuk-pupuk kimia residu itu membunuh yang namanya bakteri pemulai ekosistem di dalam tanah, jadi sehingga tanah menjadi bangkai. Di beberapa tempat ahli ekologi kita itu menemukan bahwa kesuburan tanah kita, padi khususnya, itu cuma 5 cm. Di bawahnya sudah bangkai. Sehingga apa? Tanaman-tanaman kita untuk bisa menghasilkan panen yang melimpah harus pupuknya akeh. Berapa? Nutrisi tumbuhan itu, tanaman itu hanya didapatkan dari pupuk kimia. Maka kosnya semakin tinggi. Karena seluruh nutrisi dari padi itu dari kimia saja, kalau dimakan resistensi terhadap penyakit. Nah, karena kemudian tanah menjadi batas, penyerapan air terhadap tanah tidak bisa maksimal. Akhirnya apa?
kekurangan air dan lain-lain. Maka satu-satunya cara kita harus mengembalikan pertanyaan kita kepada korban. Karena lebih ya kita bentuk sekolah, bentuk kelompok tani, para petani kita koordinir dan lain-lain sebagainya. Dan kita alhamdulillah kita sudah petani murni ini yang kemudian 2.664. Kemudian lahan para petani yang sudah ikut kelompok kita, petani sama Tulus, setelah PKPM ini ada lahan petani sehat yang bergabung ke organik yang untuk menuju ini adalah 663 hektar, 663,981 hektar.